Halo semua, apa kabar? Semoga kabar kita semua baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian organisasi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4 yang terdiri dari Anggrayani Manulang, Filja Darayani Mucasmara, Rebecca Tritalita Panggabean, Rian Cayadi Pasaribu, dan saya sendiri Tesalika. Nah, pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian tentang pengawasan. Nah, sebelumnya apa kalian tahu apa itu pengawasan? Nah, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari fungsi pengawasan. Griffin menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Keempat tujuan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam fungsi pengawasan? Langkah-langkah ini terdiri dari: pertama, penetapan standar dan metode penilaian kinerja. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. Yang kedua yaitu ada penilaian kinerja. Pada dasarnya penilaian kinerja adalah upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan semula. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Ketiga, membandingkan kinerja dengan standar. Setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap 1 tahun sekali oleh manajer penjualan, maka pada tahap ini manajer penjualan akan melakukan perbandingan dari apa yang telah diperoleh di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, karena kita telah menetapkan standar yang akan kita capai adalah peningkatan penjualan sebesar 50% dari tahun sebelumnya, maka manajer penjualan kemudian melakukan pengecekan dari data penjualan tingkat penjualan yang telah dicapai pada tahun ini dan kemudian juga data penjualan pada tahun yang lalu. Setelah kedua data penjualan dari tahun lalu dan tahun ini diperoleh, manajer penjualan kemudian melakukan perbandingan atas apa yang dicapai tahun ini dengan tahun yang telah dicapai tahun lalu. Yang keempat yaitu adalah melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah. Dari tahap sebelumnya, melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat mendapatkan informasi dari proses pengawasan yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar atau di bawah standar. Ketika kinerja di bawah standar, berarti perusahaan mendapat masalah. Oleh karena itu, perusahaan kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu dengan mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu kinerja berada di bawah standar. Lalu kemudian perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut. Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan pengendalian. Di antara beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan sebagaimana diterangkan oleh Kreitner 1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya penurunan pendapatan atau profit namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Yang kedua yaitu ada penurunan tingkat kualitas pelayanan atau teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Yang ketiga, ketidakpuasan pegawai atau teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada berkurangnya kas perusahaan. Yang kelima yaitu banyaknya pegawai atau pekerjaan yang menganggur. Yang keenam yaitu ada tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Yang ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Yang kedelapan, adanya penghamburan dan inefisiensi. Beberapa gejala di atas dan juga beberapa gejala lain dapat membantu perusahaan untuk mengenali bahwa terdapat masalah dalam kegiatan perusahaan yang memerlukan tindak lanjut guna dilakukan perbaikan. Fungsi pengawasan dalam praktik. 1. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Terdapat 3 jenis fungsi pengawasan yang pada umumnya dilakukan manajemen di organisasi. Yang pertama, pengawasan awal. Biasanya dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai standar ataukah tidak. 2.
Pengawasan proses merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat proses tengah berlangsung. 3. Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan sesuatu. Yang kedua, pengawasan internal dan eksternal. Berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, jenis pengawasan juga dapat dibagi menjadi pengawasan internal atau internal control. Merupakan pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. 2. Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang diawasinya, biasanya bagian yang lebih tinggi. 3. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. A. Pengawasan di bagian SDM. Pengawasan di bagian SDM dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh perusahaan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Memastikan bahwa kompensasi serta manfaat yang diberikan kepada SDM perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi harapan mereka, serta memastikan bahwa SDM perusahaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan diri mereka sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. B. Pengawasan di bagian informasi. Pengawasan di bagian informasi bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan setiap saat dapat tersedia ataukah tidak. C. Pengawasan di bagian keuangan merupakan kegiatan yang menyangkut penyediaan sumber-sumber dana perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut alokasi dari dana-dana tersebut. D. Pengawasan di bagian pemasaran merupakan kegiatan sebagaimana dikemukakan oleh Berkowitz dan kawan-kawan pada tahun 2000. Pada dasarnya menyangkut bagaimana perusahaan mampu mengidentifikasikan apa sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen, dan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memuaskannya. Mempertahankan fungsi pengawasan. 1. Setiap sistem pengawasan dan pengendalian tradisional. Sistem pengawasan dan pengendalian tradisional adalah upaya atau sistem untuk mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar tersebut. Jika standar dapat tercapai, maka kinerja dianggap tercapai dengan baik. Terdapat 3 pendekatan dalam sistem pengawasan tradisional, yaitu pengawasan diagnostik. Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh manajer di mana setelah standar ditetapkan, manajer melakukan pengawasan dan penilaian apakah standar telah dicapai atau belum. 2. Pengawasan berdasarkan batasan-batasan adalah pengawasan yang dilakukan melalui penetapan aturan-aturan atau prosedur yang dengan aturan dan prosedur tersebut keseluruhan anggota dan pihak yang terkait dengan perusahaan akan menyesuaikan diri dengan aturan dan prosedur tersebut dalam menjalankan aktivitas yang terkait dengan perusahaan. Selanjutnya, pengawasan interaktif adalah pengawasan yang dilakukan oleh manajer yang secara interaktif dan terus-menerus melakukan komunikasi dengan pegawai secara personal mengenai berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. 2. Sistem pengawasan dan pengendalian yang berdasarkan komitmen. Pendekatan berdasarkan komitmen lebih menekankan fungsi pengawasan dan pengendalian dari sisi internal daripada sisi eksternal. Fungsi pengawasan dan pengendalian yang berdasarkan komitmen mendasarkan sistem pengawasan kepada kesadaran dari setiap individu atau pekerja akan apa yang terbaik yang seharusnya ditunjukkan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Langkah-langkah dalam proses pengendalian. 1. Menetapkan standar dan metode mengukur prestasi kerja. Standar yang dimaksud adalah kriteria yang sederhana untuk prestasi kerja, yakni titik-titik yang terpilih di dalam seluruh program perencanaan untuk mengukur prestasi kerja tersebut guna memberikan tanda kepada manajer tentang perkembangan yang terjadi dalam perusahaan itu
tanpa perlu mengawasi setiap langkah untuk proses pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pengukuran prestasi kerja. Pengukuran prestasi kerja idealnya dilaksanakan atas dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi standar dapat diketahui lebih dulu. 3. Menetapkan apakah prestasi kerja sesuai dengan standar, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer akan menilai bahwa segala sesuatu berada dalam kendali. 4. Mengambil tindakan korektif. Proses pengawasan tidak lengkap bila tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Apabila prestasi kerja diukur dalam standar, maka pembentulan penyimpangan yang terjadi dapat dipercepat, karena manajer sudah mengetahui dengan tepat terhadap bagian mana dari pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja. Tindakan koreksi itu harus dikenakan. Elemen-elemen sistem pengendalian. Yang pertama, pelacak atau sensor, sebuah perangkat yang mengukur apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penaksir, suatu perangkat yang menentukan signifikasi dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, efektor, suatu perangkat yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. Yang keempat, jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Kesimpulan dari video pembelajaran kami adalah pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawasan dengan pengendalian adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Nah, itulah video pembelajaran dari kelompok 4 ya. Semoga video pembelajaran tersebut bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.